Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami ingin mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul Pengaruh Bahasa Gaul terhadap Perilaku Remaja di Indonesia, milik kelompok 8 yang dianggotai oleh saya, Asialina Habibah. Saya Diana Ayu Kurniati. Saya Cinta Aziza Kusuma Putri. Saya Ceko Natasha Uliniansyah. Pengaruh bahasa gaul terhadap perilaku remaja di Indonesia dilatar belakangi sebagai berikut. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Banyak bahasa-bahasa baru masuk ke dalam Indonesia, seperti pemakaian bahasa gaul pada generasi muda Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang timbul dalam bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa. Walaupun dampak positif dan negatifnya. Dampak positif digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari penggunaan atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul. Asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Sedangkan, dampak positif penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai identitas bahasa. Bahasa gaul merupakan cara orang untuk berkomunikasi dengan para remaja dan milenial masa kini dalam menyampaikan pesan-pesan tertentu. Bahasa gaul juga merupakan informal dari bahasa Indonesia yang muncul pada dekade 1980-an dan sampai saat ini masih terus berkembang. Bahasa gaul ini pada dasarnya merupakan bahasa Betawi dan bahasa ini menggantikan bahasa Prokem yang digunakan pada tahun 1970-an. Menurut Sarwono, bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap harinya. Sekarang ini, bahasa gaul telah menjadi bahasa yang wajar digunakan dalam keseharian. Bahasa gaul itu sendiri seringkali digunakan untuk percakapan sehari-hari dalam pergaulan, baik itu dalam lingkungan sosial ataupun di media-media yang sering dilihat oleh masyarakat luas Indonesia, seperti televisi, gadget, perfilman Indonesia, sosial media, ataupun sejenisnya yang digunakan sebagai publikasi dan ditujukan untuk kalangan remaja. Namun, dengan seiring berkembangnya zaman, di mana segala hal sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita itu harus selalu ter-up-to-date. Dampak yang paling terlihat dengan adanya modernisasi yaitu gaya hidup, seperti cara berpakaian, teknologi yang semakin maju, serta cara bertutur kata. Bahasa gaul itu sendiri akan selalu muncul dan berkembang sesuai dengan zaman masing-masing. Ciri-ciri bahasa gaul. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa gaul cenderung akan lebih pendek. Yang pertama, dari kosakata khas, yaitu aku diubah menjadi gua atau gue, kamu diubah menjadi lu atau lo, ayah diubah menjadi bokap, dan ibu diubah menjadi nyokap. Yang kedua ada pembendekan kata. Bagaimana diubah menjadi gimana, ini diubah menjadi ini, begitu diubah menjadi gitu, begini diubah menjadi gini. Dan yang terakhir ada penggantian huruf diftong, au, ai dengan o dan e. Contohnya, kalau diubah menjadi kalau, sampai diubah menjadi sampai, capai diubah menjadi capek, dan pakai diubah menjadi pakai. Selanjutnya ada faktor pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta masyarakat terhadap bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa nasional. Kebenaran dalam berbahasa Indonesia itu sendiri sebenarnya akan sangat berpengaruh pada informasi yang disampaikan. Namun, dengan seiring berkembangnya zaman, bahwa di Indonesia itu sendiri sebenarnya sudah terlihat jelas pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya yang akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, yaitu akan berdampak pada tidak adanya lagi perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat ini dan di masa yang akan datang.
Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi maraknya bahasa gaul di Indonesia. Yang pertama itu maraknya internet dan situs-situs di jaring sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang kedua itu karena faktor lingkungan. Yang ketiga itu media elektronik yang menggunakan bahasa gaul dalam film-filmnya. Yang keempat itu karena faktor pikiran. Karena dengan menggunakan bahasa gaul, seseorang itu akan menjadi lebih akrab dengan teman. Dan yang kelima itu supaya terlihat keren dan diakui mengikuti zaman. Lalu terdapat beberapa pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia yang merupakan identitas bangsa. Yang pertama itu, eksistensi bahasa Indonesia akan terancam dan terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Ini saya akan mempresentasikan kesimpulan dan saran dari pengaruh bahasa gaul terhadap perilaku remaja di Indonesia. Kesimpulannya itu adalah, semakin banyaknya masyarakat di Indonesia, khususnya para remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi sehari-hari, termasuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Dan juga terdapat faktor lainnya, yaitu kurangnya adanya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dalam masyarakat, terutama pada kalangan remaja. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada pudarnya bahasa Indonesia dan makna serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi hilang. Untuk sarannya, kita harus kembali menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan dan berbangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik itu sangatlah perlu. Dengan menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah ejaan atau ejaan yang disempurnakan bisa kembali membuka kamus KBBI untuk membantu dalam pemeriksaan bahasa yang akan digunakan. Sekian dari kelompok 8, terima kasih.